apakah untuk penderita cerebral palsy bisa konsumsi Subarasi dan Utsukushi, dokter? Cerebral palsy itu kalau ditanya boleh konsumsi, boleh, tapi kalau sembuh nggak bisa. Kejadian beberapa kita coba sedikit membaik anaknya, tapi nggak bisa sembuh, ya. Oke. Yang selanjutnya, mama Diabetes, saya berusia 82 tahun dan saat ini menderita psoriasis, dokter. Apakah cukup dengan Utsukushi saja, serta kira-kira berapa saset per hari? Terima kasih, dokter. oke, pertanyaan psoriasis, aku anggap mewakili penyakit-penyakit yang disebut autoimun, ya. Jadi autoimun adalah suatu penyakit di mana sifat dari imunitas kita berubah total, ya. Jadi akhirnya kayak perang saudara, ya. Kalau teman-teman bayangin satu negara ini perang saudara. Nah, karena dia perang saudara, dia menyerang tubuh kita sendiri. Ya, ada yang bisa kayak misalnya psoriasis, dia lebih nyerang ke kulit memang. Pecah-pecah kayak orang eksim, seluruh tubuhnya, bopeng-bopeng kadang mukanya. Itu namanya psoriasis. Terus ada juga lupus. Lupus bahaya, orangnya bisa mati. Ini autoimun. Nah, autoimun tidak bisa sembuh, ya teman-teman. Yang bisa kita biasanya kalau di kedokteran, obat kita kasih golongan-golongan steroid, ya. Entah itu prednisolon, prednison, dan sebagainya, metilprednisolon untuk mendamaikan. Nah, jadi kayak orang berantem kita damaiin. Nah, itu gunanya obat-obat itu. Dan itu biasanya dia harus minum seumur hidup. Nah, masalahnya ketika prednison ini masuk, golongan prednison masuk, ada dua hal yang secara tidak langsung menyerang tubuh kita. Satu, penyakitnya sendiri. Kedua, si prednison ini pasti menyebabkan gangguan. Ya, dia merusak tulang, dia merusak semua sistem tubuh kita. Kadang-kadang orangnya jadi bengkak, jadi moon face namanya. Nah, hal-hal ini yang bisa kita bantu dengan produk kita. Ya, makanya flyer-flyer kadang dibikin sama Dika, orang psoriasis bisa agak membaik, autoimun membaik, ya termasuk Ashanti juga lebih sehat dan sebagainya. Kenapa? Karena paten-paten fungsi dari produk kita bekerja, tapi bukan berarti autoimunnya sembuh, ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman bilang autoimun bisa sembuh. Ada yang bilang, kok ada testimoni, dia bilang sembuh. Nah, kembali yang aku bilang tadi, ya. Ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu, termasuk produk AFC, dan dia merasa sembuh, salah nggak? Enggak. Ya, kadang-kadang ketemu aku aja, aku bilang, Cik, Cici ini belum sembuh, Cik. Nggak mungkin sembuh kalau autoimun. Oh, enggak lah, dokter, gue udah sembuh kok. Lu sok tahu lu katanya. Nah, jadi ketika dia bilang bahwa dia sembuh, ya alhamdulillah. Kita juga nggak bisa bilang kita paksakan dia nggak sembuh. Tetapi teman-teman, di dunia kedokteran ada yang disebut data, fakta, dan sebagainya. Jangan sampai nanti sejawat-sejawat seniorku seperti dulu dokter-dokter dari autoimun marah karena ada pernyataan Ashanti sembuh, ini sembuh. Itu nggak boleh teman-teman, memang nggak boleh. Jadi kita nggak bisa nyatakan itu sebelum ada penelitian khusus tentang autoimun yang akhirnya bisa sembuh oleh produk AFC. Ya mungkin suatu saat bisa, aku nggak tahu. Tapi untuk saat ini jangan sampai teman-teman kebablasan ngomong seperti itu. Itu ya nggak ya untuk autoimun ya. Jadi autoimun nggak bisa sembuh, tapi autoimun bisa dibantu tanda dan keluhannya dengan produk kita sesuai patennya. Ada yang banyak tanya, bahaya nggak Utsukushi untuk penyakit-penyakit autoimun? Karena Utsukushi menaikkan imunitas tubuh. Ya, begini ya, menaikkan imunitas tubuh artinya imunitasnya naik. Oke ya teman-teman? Nah, bukan berarti kita merubah sifat imunnya. Nah, itu teman-teman. Jadi logikanya kayak gitu. Jadi mau minum Utsukushi aman nggak buat orang autoimun? Aman aja. Karena yang dirubah adalah kekuatan dari imunitasnya untuk melawan gangguan dari luar, bukan sifatnya. Nah, kalau autoimun, mau imunitasnya jelek, mau imunitasnya bagus, dia nggak peduli. Ya, dia berantem sendiri. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi orang yang autoimun aman nggak minum Utsukushi? Aman aja. Oke ya, next. Oke, dokter. Nah, ini ada pertanyaan lain, dokter. Sore, dokter, mau tanya nih, paman saya gula darahnya kadang naik sampai 600-an. Kadang juga gula darahnya drop sampai di bawah 100. Apa dengan konsumsi Subarasi bisa menetralisir ininya fluktuasinya itu, dokter? Pertanyaan bagus ya. Kalau menurut aku nggak bisa. Maksudnya fluktuasi itu harus dicari sebabnya. Apakah itu benar diabetes atau itu namanya gangguan toleransi glukosa? Bisa ya. Jadi nggak tahu itu apa. Jadi diagnosanya dipastiin ya, Dika. Itu yang penting. Jadi diagnosanya dipastikan dulu. Nah, yang pasti ketika dia minum Subarasi adalah patennya bekerja semua. Jadi ada anti-hypertension, terus dia meregenerasi sel, terus bikin
cerah, bikin hilang kerutan, ya, mencegah terjadinya trombus dan sebagainya. Jadi itu yang pasti terjadi. Soal fluktuasi, aku nggak pernah ketemu kasus yang bisa hilang dengan subarasi, tetapi yang pasti subarasi membantu melalui patennya. Nah, jadi untuk diabetes, jawaban yang barusan itu, secara umum untuk diabetes, diabetes kan terbagi dua ya. Jadi diabetes teman-teman di lapangan nanti jangan bilang, oh ada diabetes, ada DM kencing manis basah kering, nggak ada itu teman-teman ya. Diabetes itu nggak ada yang kering, basah, dan sebagainya, nggak ada. Diabetes hanya terbagi apakah dia dependen atau tergantung insulin atau tidak. Namanya insulin dependen atau non-insulin dependen. Nah, ketika dia insulin dependen itu biasanya kenanya anak-anak. Kasihan beberapa tim kita ada yang anaknya kena umur 6 tahun, 4 tahun udah diabetes. Nah, itu bawaan. Ya, kami sering nyebutnya juvenile diabetikum. Jadi masih kecil udah kena. Waduh, sedih emang. Dan itu nggak bisa dibantu lagi pankreasnya. Ya. Tapi kalau untungnya itu 90%, sebagian besar ya hampir semua, diabetes itu adalah tipe 2, di mana terjadinya di perjalanan hidupnya. Muncul umur 25, 30, 40, 50, 60, 70, kapanpun dia bisa muncul. Nah, yang ini biasanya prognosa atau ramalan baik atau tidaknya kita lihat dari munculnya. Tambah muda dia muncul, tambah buruk prognosanya, ya harapannya tambah buruk. Tapi untungnya dengan produk kita bisa terbantu nggak? Bisa banget. Karena apa? Karena yang tipe 2 ini pankreasnya masih megap-megap gitu Dika. Kalau ikan tuh masih megap-megap, masih ada napasnya. Bisa kita bantu. Ketika kita masukkan subarasi dengan dosis yang cukup tinggi ya, nggak bisa dosis standar, maka akan terjadi regenerate selnya. Nah, jumlah sel pankreasnya naik, kita harapkan jumlah insulinnya juga naik, maka insulin ini akan keliaran untuk mengikat gula dan merubahnya menjadi tenaga. Diabetes terjadi ketika insulinnya drop, nggak ada, sehingga gula ini yang harusnya jadi tenaga tumpah ke darah. Nggak karuan, ngerusak pembuluh darah, terus juga dia bukan jadi tenaga, orang yang makan terus, lapar terus, aus terus, tapi tambah kurus dan sebagainya. Ya, jadi di situ yang bahayanya diabetes itu sebenarnya bukan gulanya tumpah, tetapi komplikasi akibat gulanya tersebut tumpah. Di mata bisa retinopati, diabetikum, buta. Di jantung agak baik nasibnya, aku selalu bilang langsung tewas ya serangan jantung. Nah, kena ginjal, udah bolak-balik cuci darah nggak karu-karuan dan akhirnya mati juga. Kena di kaki, mulai busuk-busuk-busuk, potong jari, potong sendi bawah, potong dengkul, potong paha, akhirnya potong leher, mati. Ya, nah itu bahayanya diabetes. Nah karena itu, apa tujuan pengobatan diabetes? Pertama, dia menjaga supaya kadar gula darah bisa setara dengan orang normal dengan dosis obat serendah-rendahnya. Itu kalau kami di kedokteran seperti itu. Targetnya itu. Kedua, mencegah kemungkinan komplikasi akibat diabetes. Itu yang bisa dilakukan, nggak ada yang lain. Nah, dengan ada produk kita ada harapan lain, yaitu meregenerasi semua sel yang dirusak, terutama sel-sel pankreas dan pembuluh darah yang dirusak oleh diabetes. Sehingga produksi insulin akan naik, diharapkan dengan begitu akan terjadi secara normal, secara alami, mengikat gula darah lagi, dan memperbaiki pembuluh darah yang dirusak oleh tumpahnya gula tadi, sehingga komplikasi diabetikum akan turun. Itu yang bisa dilakukan. Kenapa ya, kok ada yang minum, malah naik gulanya, nggak turun-turun, dan sebagainya. Nah, kembali ke tadi, teman-teman ingat, lihat dulu ini diabetikumnya tipe berapa. Nah, ya tipe 1 atau tipe 2. Lalu bagaimana keturunannya dari genetiknya kuat nggak gulanya? Bagaimana dietnya, olahraganya, ada nggak penyakit lain menyertai dia? Nah, gitu. Jadi kita harus lihat dari beberapa sisi. Lalu baru kita tanya, lu minumnya berapa banyak? Gue minumnya 2 loh. Minum 2 SOP loh. Wah, parah nih SOP jelek nih. Gue minum nggak ada pengaruh dan sebagainya. Mana bisa, teman-teman. Penuaan terjadi dari kita usia 18. Terus teman-teman berharap minum 1 box SOP atau subarasi, semua everything be okay. Gula darah normal, tensi normal. Nggak begitu, teman-teman. Ya. Penuaannya udah puluhan tahun, terus dengan harapan minum 1 box, 2 box, 5 box, 10 box, everything will be okay. No, bukan kayak gitu loh. Ya, perlu waktu, perlu dosis, dan juga perlu ketaatan dalam menjaga kesehatan sebagaimana mestinya. Ya, itu teman-teman juga harus edukasi kepada
para user supaya mereka juga ngerti obat ini bukan obat dewa, justru berbahaya teman-teman. Kalau ada obat, dulu ada MLM, sakit sendi, minum 5 menit dijamin hilang. Kalau nggak hilang, uang kembali. Wih, ngeri banget ya. Kalau kami dokter-dokter ketemu gitu nggak diminum nikah. Kami tahu isinya apa, ya. Cuman kadang-kadang rakyat dibohongi. Kayak Niko juga bilang, kadang-kadang orang dibohongi. Demo-demo pakai betadin, masukin air. Wah, celupin produk dia. Bening airnya. Ini menghilangkan radikal bebas. Spread lah. Bohong ya, teman-teman. Itu semuanya tipu, bohong. Jadi jangan terprovokasi dan edukasi gila-gilaan seperti itu. Nggak ada itu ya. Betadin dimasukin itu cuma menunjukkan pH aja. Gampang banget ya. Masukin vitamin C, beli di puskesmas cuma harga 500-200 perak. Celupin aja berapa biji. Bening juga kok betadin ya. Itu bohong semua. Nah itu yang kadang-kadang aku sama Pak Niko, juga Pak Ernest, kita berusaha mengedukasi teman-teman bahwa ini ada produk yang berpaten fungsi. Beda sama yang lain ya. Nggak ada itu demo-demo. Ada orang jual propolis, nanti Dika aku pegang pakai jari, diangkat Dikanya bisa keangkat. Itu mah itu tipu-tipu teman-teman ya. Waktu kuda masih makan semeja sama kita masih bisa ngomong. Bohong semua gitu-gitu. Nah, itulah kenapa AFC datang ke Indonesia ya, Pak Ernest, Pak Michael, Pak Niko sendiri, Bu Helen, dan upline kita semuanya, Ibu Sylvie, Ibu Sianti. Kita mau tampilnya beda dengan mengedukasi. Nggak membohongi, nggak mengintimidasi, nggak memaksakan orang harus beli, tidak juga memaksakan orang percaya dengan AFC, enggak. Tapi kita menularkan apa yang kita tahu kepada semua calon member kita. Apakah dia jadi member atau enggak, itu rezeki teman-teman ya. Waktu aku lagi bangun bisnis ini barengan Pak Niko, nggak ada orang loh, nggak seperti sekarang udah ratusan ribu, bahkan udah mau jutaan orang. Jadi kita nggak pernah paksa orang. Nah, karena banyak orang nggak terpaksa inilah Dika, akhirnya AFC jadi besar. Nah, aku harapkan teman-teman tetap humble, tetap begitu, dan nggak perlu paksa kok. Ya. Orang kadang-kadang dipaksa ya mana mau. Ya. Misalnya, Dika udah kenyang, biar gue kasih stick yang paling mahal pun, atau bakmi paling enak pun di dunia, ya udah kenyang, nggak bisa. Jadi, dikasih pengertian dulu, sampai akhirnya orangnya bilang, Dika, kayaknya ustuk-ustuk itu bagus tuh buat mami tuh, karena mami misalnya sering ketemu orang-orang yang mungkin kena COVID loh, biar daya tahannya naik. Nah itu namanya edukasi ya. Biarkan calon user kita memilih, apalagi memilih dengan rasa yang sudah gua ngerti nih, ini bagus nih gitu loh. Nah kadang-kadang kita duluan yang bilang, ini bagus loh Dika, mak lu kalau makan langsung jadi gadis lagi deh, kayak anak 17 tahun. Kita yang ngarahin begitu. Ketika emaknya nggak jadi 17 tahun, mati kita. Ya, karena dia bilang, wah enggak lu, Dika lu bohongin gua Dika. Nah seperti itu. Tapi ketika kita edukasi, hasilnya akan beda. Aku harapkan yang sering-sering ikut acara di Zoom, juga acaraku bisa mulai lebih mengedukasi. Oke nggak? Dika, apa lagi? Oke dokter. Nah ini apakah bisa untuk mengobati gangguan penglihatan atau buta? Jadi karena katanya keseringan minum minuman keras dokter, jadi membuat saraf ke matanya rusak. Nggak bisa kalau udah saraf. Kalau saraf nggak bisa. Kalau udah saraf nggak bisa. Okay. Kalau untuk menjaga sebelum ada apa-apa sangat bisa. Jangan lupa kita ada lutein ya, teman-teman tahu kan ada lutein. Lutein tuh bagus ya, bagus banget, dan kabar-kabarnya sih kata si Dika, kata Angga, kata Pak Ernest juga, itu akan masuk juga ke Indonesia yang bentuknya serbuk dan akan masuk di plan A. Bener ya Dika ya? Wah itu kalau masuk keren banget ya teman-teman, bisa jadi miliarder semua deh. Makanya aku senangnya AFC itu apa? AFC selalu melakukan inovasi, melakukan perkembangan-perkembangan yang kadang-kadang kita sendiri nggak terpikir demi kita semua ya. Terus juga jangan jual bawah harga ya teman-teman. Kadang-kadang sedih aku lihatnya, kesel juga, benci juga, karena banyak orang yang ikut AFC ini benar-benar habis-habisan loh, ya jual harta yang dia punya, jual motor, jual apa. Aku banyak tim yang seperti itu. Jadi jangan kita hianati dengan jual murah. Aku bilang yang jual murah itu sih orang-orang nggak waras atau jahat. Oke, yang lain? Oke dokter. Ini untuk lansia 85 tahun, tulang belakangnya sering sakit dokter. Sudah konsumsi selama 2 mingguan, seharinya itu satu saset.
tapi masih sakit, apakah perlu dinaikkan takarannya, dokter? Pertama, cari diagnosanya ya, seperti aku bilang tadi. Tulang sakitnya kenapa? Kropos kah? Atau malah dia perkapuran, dia tumbuh, atau mungkin ada hernia, apa mungkin sarafnya kejepit, atau mungkin ada trauma dan akhirnya ada yang patah, nah gitu ya. Jadi dicari dulu sebabnya apa ya teman-teman. Jangan langsung apa nih yang bagus untuk ini, bisa sembuhin, bisa apa. Jadi kita tanya juga lengkap data medis dia. Nah setelah ketemu obati. Jadi misalnya dia hernia ya dia harus operasi ya. Jadi harus tahu dulu nih apa. Lalu kedua produk kita membantu pasti. Kenapa? Karena ada patennya. Kalau aku gangguan sendi tulang biasanya aku campur tuberasi dengan premium nanokolagen. Biasanya seperti itu. Dosis ya standar lah 2x1. Itu kan cuma 1 ya kurang banget ya. 2 kali itu udah rendah banget. Harusnya bisa 4 apalagi usia udah 80 sekian. Nah, bisa kasih 3 atau 4 sehari tambah PNC-nya sebotol sehari. Biasanya akan lumayan dan kalau dia memang ada gangguan anatomikal, dia harus fisioterapi, dia harus medikamentosa juga, diberikan obat, mungkin suntikan apa penyebabnya. Jadi diagnosa penting untuk secara medis dia diatasi. Nah, kita bantu secara makanan-makanan kesehatan dengan patennya gitu. Oke. Oke, selanjutnya kalau hipotiroid baiknya konsumsi SOP atau mix dengan UTSU, dokter? Kalau aku hipotiroid, aku pastikan dulu apakah dia sudah perbaiki semua gizinya. Misalnya dia harus makan garam beriodium ya, makanan-makannya dietnya juga sesuai dengan orang yang hipo. Itu kembali ke situ lagi ya teman-teman ya. Lalu produk kita, kalau aku ditanya teman-teman nih di lapangan atau saudara atau calon pengguna, dok, sebaiknya aku minum produk AFC yang mana ya? Semuanya lah. Kalau aku begitu, gitu ya. Nah, sekarang masalahnya, dana lu cukup nggak untuk maintain ya, untuk beberapa bulan? Nah, baru kita bicara lebih lanjut, ya kan? Nggak mungkin dong, aku lihat orang bilang, oh ini gembel nih, gue kasih ini aja, kan nggak boleh, nggak ya? Kita kan di sini selalu membuka peluang orang, dan jangan menakar-nakar orang, kita tanya. Jadi masalahnya sebenarnya dompet nggak? Kalau ditanya yang mana yang bagus? Semua Dika. Maksudnya lutein bagus sekali, PNC bagus sekali, Hanamai, waduh, keren. Jadi semua bagus. Nah, cuman di mana tingkat kebutuhan tertinggi dia dan berapa kuat keuangannya itu baru kita jadikan diskusi sebagai seorang leader yang akan menjadikan dia partner. Ya, teman-teman di lapangan juga seperti itu. Jadi kalau ditanya, aku nggak pernah bingung. Sebaiknya aku minum yang mana? Ya semua dong, Bu. Gitu ya. Nah, produk kita ada ini, plan B-nya juga jangan lupa. Gitu. Waduh, mahal banget ya gitu. Mahal kalau ibu beli produknya. Tapi kalau ibu beli bisnisnya nggak mahal. Aku biasanya begitu. Jadi kita mulai membuka mindset orang bahwa Anda beli hak usaha. Kecuali orangnya lagi di ICU nggak sadar, jangan juga lu ngomong gini, bahaya Dika. Jangan ngomong bisnisnya. Tapi kalau orang sehat biasakan seperti itu. Kalau aku langsung semuanya. Ya, jadi pertanyaan seperti ini aku mewakili pertanyaan yang lain. Kalau aku ditanya, baiknya pakai apa ya dok? Semuanya. Ya, apalagi Anda kan sudah teman-teman yang hadir kebanyakan ini sudah leader ya. Ada juga nih yang apa ngumpet-ngumpet nih saingan-saingan kita juga ikut nih, Dika. Jadi aku juga sekalian jawab yang nyolong-nyolong info, mau tiru-tiru, ada yang juga yang lagi jelek-jelekin AFC juga ada yang lagi ikut nih sekarang gitu. Nggak masalah ya. Kayak Bu Helen bilang, kalau ada orang kayak gitu kita apain nih? Kita tuntut secara hukum, kita culik, kita bunuh, kita pukulin atau kita doakan. Oke? Sebenarnya kalau jujur aku pilihnya bukan nomor 5 gitu, tapi alangkah baiknya kita doain ya biar mereka sadar bahwa kami dari AFC datang ke Indonesia ingin mengedukasi, bukan ingin menyerang kalian ya, bukan ingin menyerang MLM lain, nggak pernah. Ya, teman-teman yang lagi benar-benar nonton, lagi dengerin yang nyolong-nyolong info nih, yang juga akhirnya jelek-jelekin AFC, aku ingin sampaikan bahwa visi misi dari AFC tidak pernah kami diajarkan untuk menyerang MLM lain, untuk menjelekkan siapapun, ya atau untuk menghancurkan MLM lain, nggak pernah kok. Tanya Dika, ada Dika apalagi dia di manajemen di kantor, nggak pernah kok, betul nggak? Nggak ada ya Dika ya? Nggak pernah. Nah, tapi jangan nyerang-nyerang terus. Ibu Helen mungkin nggak serang kalian, aku bisa serang kalian nanti, dan kalian pasti hancur, karena kalian bukan
bukan pabrik farmasi. Oke, kita pabrik farmasi. Kalian bukan. Kalian cuma kaleng-kalengan, beli-beli produk di mana terus jual lagi, bohong-bohongin orang. Makanya aku lebih bagus kayak Ibu Helen bilang, Dika, kita doain mereka bertobat dan semuanya join sama AFC. Oke? Karena kalian akan tahu bahwa di AFC kita diajarkan untuk mengedukasi. Kita nggak perlu serang kalian, kita udah nomor 1 kok. Mana ada orang juara nyerang yang calon juara, nggak ada teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah repot-repot jelekin AFC. Ada yang bikin fitnah, kena herpes gara-gara minum SOP. Gila itu. Jangan-jangan lu pasien rumah sakit jiwa kali ya. Kalau lu lagi denger nih sekarang, lu mungkin pasien rumah sakit jiwa. Nggak ada namanya minum SOP keluar herpes. Lu kena herpes karena lu ketemu orang herpes, apalagi lu kena herpes genitalis, mungkin lu main pelacur. Jadi jangan suka serang-serang AFC, nanti malah sendiri. Ya malu, di sana tambah miskin, bonusnya nggak ada, di sini semua jadi miliarder. Ya, jadi yang lagi hina-hina AFC, jelekin AFC, aku tahu ada nih di acara ini, bertobatlah. Berdoa, ya kalau bingung mau join nama siapa tuh, telepon tuh Dika ada mukanya. Bilang, Pak Dika, saya mau bertobat, saya mau ikut AFC, mau berbuat baik, nah jadi miliarder, daripada sibuk-sibuk, jelekin AFC, ya nggak Dika? Oke, yang lain yuk. Oke, untuk penderita kanker payudara stadium 3B dan sudah ada luka, yang bersangkutan tidak mau dioperasi ataupun kemo, usianya sudah 60 tahun. Nah, ini kan bisa dibantu sama Utsukushi. Katanya untuk dosisnya, takarannya berapa dokter? Oke, ini mewakili pertanyaan teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tentang cancer ya, kanker. Kanker apa sih kanker, teman-teman? Kanker adalah suatu kondisi di mana sistem DNA-nya rusak, ya, rusak, ngacau, ya, mirip dengan autoimun, tapi dia lebih ganas. Dia makan sel-sel yang sama dengan dia. Jadi kalau dia di paru, dia makan sel-sel paru. Belum puas juga, dia pindah, Dika, pindah metastase ke tulang, ke hati, ke otak, ke mata, dan sebagainya. Nah, itu namanya cancer. Sebenarnya, kalau teman-teman ada sejawat dokter di sini, yang namanya Utsukushi ini luar biasa. Ya, karena Utsukushi ini specifically mempunyai anti-tumor agent, dan sebenarnya, nanti tanya Niko deh, ada beberapa paten lagi yang nggak diterbitin, nggak tahu ya kenapa ya, mungkin takut nanti tambah terkenal ya. Jadi ada paten yang disebutkan di situ bahwa Utsukushi mempunyai kemampuan untuk menekan semua kegiatan sel kanker. Jadi untuk kasus tadi ya juga kanker yang lain termasuk leukemia dan sebagainya, Utsukushi adalah pilihan utama dulu karena dia menekan dulu. Jadi dihambat nih kerjanya ya, kayak pemberontak dihalangi dia kerjanya. Baru kita barengin sama Subarasi untuk apa? Untuk ganti sel-sel yang dibunuh oleh proses alami plus kankernya, apalagi dia juga di kemo. Jadi bisa berguna nggak? Sangat bisa. Dosisnya berapa? Dosisnya harus di atas orang yang normal. Orang normal 4 sehari. Nah teman-teman kembali lagi ke tadi, kembali kemana? Dompet lagi. Gitu. Jadi kalau dompetnya kuat, ya udah lu mau minum berapa? Teman-teman tahu nggak? Aku kan sekarang mulai beranikan diri, mulai offline, ketemu orang dan sebagainya. COVID iya, tapi ya gimana? Kasihan ya, banyak tim aku yang orang-orang miskin banget di daerah. Teman-teman sekali-kali ikut aku roadshow deh. Anda akan tahu apa itu MLM, ya. Nah, jadi datang ke dusun-dusun dan sebagainya. Dika ikut dong sekali-sekali. Boleh dokter. Jadi datang ke dusun-dusun, teman-teman, itu di tenda-tenda, itulah nikmatnya MLM. Ya, kalau jadi Busido, jadi apa itu proses, teman-teman pasti jadi kok, karena perusahaan ini kan jangka panjang. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kadang-kadang kita harus pikir baik-baik dan benar-benar edukasi baik-baik sehingga kehadiran kita tuh bermanfaat. Ya, nah, lalu kita ajarkan juga paten-patennya, termasuk kepentingannya. Nah, termasuk ini kasus-kasus cancer, kenapa harus Utsukushi? Kenapa Utsukushi itu penting? Karena memang dia ada anti-tumor agent dan dia punya kemampuan menekan sel kanker. Untuk semua cancer harus didahulukan Utsukushi. Setelah itu baru diberikan Subarasi.
Karena tiap hari sel kita mati walaupun nggak kanker, apalagi kita kanker, gitu ya. Itu untuk kanker ya. Jadi teman-teman dahulukan usukusi kalau uangnya terbatas, tapi kalau uangnya cukup, pasang dua-duanya. Kalau dia ada gangguan penglihatan, tambahin lutein juga. Karena lutein juga bantu Alzheimer. Aku lihat tadi di chat ada yang tanya Alzheimer. Alzheimer kita bantu subarasi dengan dengan lutein sharp. Karena lutein sharp patennya untuk Alzheimer. Gitu. Next. Oke dokter. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Dokter, apakah saya bisa memberikan SOP subarasi kepada ibu saya yang sudah berumur 58 tahun? Beliau ada penyakit hipokalemia atau kekurangan kalsium dan ibu saya itu punya GERD. Untuk GERD susah ya, harus dikasih obat dokter. Hipokalemia kasih preparat kalium ya, jadi ada dari kedokteran ya, bukan dari produk kita. Terus pertanyaannya boleh nggak dikasih, ini mungkin mewakili pertanyaan yang lain, bahwa SOP, usukusi, lutein, PNC, dan sebagainya, yang aku tahu dari apa yang aku dapat dari AFT adalah mereka aman untuk semua usia. Kenapa? Karena memang izin Balai POM-nya makanan kesehatan. Jadi bayi baru nongol di dunia, kasih aja nggak mungkin ada apa-apa. Ya, nggak mungkin ya, paling sial dua hal aja, mencret atau dia muntah karena dia kaget dengan rasanya. Nah, jadi kalau ditanya usia berapa boleh, semua boleh, aman dari lahir sampai mau mati. Kalau udah mati nggak bisa, kan udah nggak bisa minum. Nah, kalau ditanya kapan perlunya, nah ini baru ya. Jadi ada tingkat namanya kegunaan. Nah kalau kegunaan tergantung kondisinya. Misalnya bayi 2 bulan sehat-sehat, ngapain dikasih? Bukan nggak boleh, mubazir, dia masih sehat, stem cell masih banyak, boleh nggak dikasih? Boleh. Ya ada tim kita ya, Dika di Medan, itu semua dikasih. Yang namanya makhluk hidup di rumahnya dikasih. Ikan, kucing, burung, anjingnya, semua dikasih. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Cuman kan belum perlu ya ngapain gitu. Ya, jadi kalau mama umur 50 tahun, ibu-ibu boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Ingat ya, penuaan terjadi sejak kita usia 18. Nah, ingat tuh. Jadi ya dari 18 tahun kita sudah mengalami penuaan. Otomatis kita harus balas penuaannya. Caranya gimana? Ini ada produk kita. Produk apaan? Ada paten fungsi yang pasti terjadi. Nah, jadi itu bedanya. Maka teman-teman di lapangan tolong juga belajar edukasi dengan tekankan pada paten fungsi. Paten fungsi adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, Dika, aku, Pak Ernest, Pak Niko, siapapun, ya, siapapun yang minum akan mengalami paten fungsi yang tercantum di subarasi maupun usukusi maupun lutein dan sebagainya. Jadi itu bedanya dengan produk lain ya. Udah ya, untuk cancer udah ya, jadi teman-teman udah tahu. Oke dokter. Nah ini pertanyaan selanjutnya, ada anak umur 2 tahun yang punya bekas luka bakar, katanya karena kesiram bubur panas dokter. Jadi kejadiannya tuh udah setahun yang lalu, tapi bekasnya masih jelas kelihatan di perut sama tangannya. Nah produk yang cocok dan takarannya berapa dokter? Terima kasih. Kalau luka bakar, biasanya luka bakar yang tidak ditangani dengan tepat dan si penderita itu punya bakat sikatrik namanya, itu nggak bisa hilang ya, nggak bisa hilang ya teman-teman. Sikatrik itu keluar jaringan parut, teman-teman tahu ya, jaringan parut itu kayak luka terus ada codet ya bahasa Jakarta kali. Nah, jadi ada kayak gitu, nggak bisa itu ya, itu jaringan parut, dia harus operasi pasti. Oke, nggak bisa. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pasien ada kecenderungan pengapuran pembuluh darah, apa membantu dokter? Dan saat ini terkontrol tekanan darah, kolesterol darah sama kolesterol darah pasien itu sehat. Cuman ada pengapuran di pembuluh darah. Pengapurannya berapa persen harus tahu Dika dan sebagainya. Kalau ditanya produk kita membantu nggak? Sangat membantu ya, karena teman-teman tahu di subarasi aja ada 2 yang bantu pembuluh darah. Satu dia melancarkan alirannya, kedua dia mencegah terjadinya trombus ya. Jadi pasti ya kalau membantu itu pasti membantu. Nah, cuman pengapuran ini berapa persen? Itu penting karena kadang-kadang ada perburukan akibat penyakitnya. Kebetulan minum produk kita yang disalahkan. Jadi kita harus jelasin, lu pengapurannya di mana? Pengapuran karena apa? Karena kalsium kah? Karena vitamin C kah? Ya kan? Atau karena kolesterol kah? Nah, gitu. Jadi apa yang nyebabin lu jadi pengapuran di pembuluh darahnya?
udah diobatin belum, apa obatnya, apa saran dari dokternya, lu suruh pasang ring nggak, suruh bypass nggak, gitu ya. Jadi harus lengkap. Nah, setelah bagus semuanya ini, baru kita ceritain produk kita ada patennya ini. Menurut lu bantu nggak? Kalau aku selalu begitu, ya Dika. Aku jelasin orang, udah jelasin semua, baru aku tanya, Om, menurut Om yang mana nih yang menarik? Ya, ini juga cara Anda prospek untuk orang yang kurang sehat. Tapi ingat, teman-teman yang join di sini bukan harus jadi penjual SOP, penjual Subarasi, penjual USU, tapi teman-teman adalah networker. Nah, kebetulan ketemu user yang memang terkapar di rumah sakit, baru kita bertindak sebagai edukator kesehatan. Tapi kalau orangnya sehat, jangan mulai dengan produk, karena itu kalian nggak busido. Ya, gitu ya. Jadi ingat ya, kalau duduk, Dika, gua ada produk dari Jepang, produk kesehatan bagus nih, Dika dari Jepang. Udah, Dika pasti mikir, aduh, gua disuruh jadi sales. Udah pasti. Dan terus baru bilang, ada paket diamond, 21 juta dalam hatinya. Kunyuk lu gila aja katanya beli produk kesehatan 21 juta, gue suruh jualan, siapa mau beli. Nah, kalau ketemu orang sakit, bawalah apa yang sedang aku dan Dika sampaikan sore ini supaya bisa mengedukasi. Tapi kalau untuk kembangin jaringan, jangan mulai dengan produk. Ingat ya, kalau mulai dengan produk, kamu nggak bisa jadi busido. Karena ke bawah duplikasi. Ayo, kita disuruh sama leader kita, Dika nih, jualan SOP. Udah, selesai. Nggak mungkin busido. Nah, jadi harus pintar memilah-milah. Pasti kan yang hadir sini juga mau jadi busido juga kan, sebagian. Jadi, harus pintar-pintar mengolah calon user, calon member, atau calon pasien. Beda sekali kita nanganinnya. Oke, next, Dika. Oke, dokter. Nah, ini untuk orang yang setelah pasca bypass dan juga baru pasang ring. Untuk untuk konsumsi SOP Subarasi ini mengganggu nggak dokter? Dan kalau dia tanya juga, kalau dia lagi minum obat dari dokter, bolehkah digabung sekalian minum obatnya? Oke, pertanyaan bagus. Kita bicara jantung ya. Jadi jantung ini sebenarnya banyak gangguannya ya. Dan yang nggak bisa ditolong, teman-teman harus tahu dulu nih. Yang nggak bisa ditolong adalah yang bawaan ya, klepnya bocor ya. Mungkin bentuk jantungnya nggak normal. Itu nggak bisa ya teman-teman. Yang bawaan nggak bisa aja. Terus ada infeksi, karditis namanya. Jarang, tapi itu sering terjadi ketika orang cabut gigi nggak benar misalnya. Nah, yang ditakuti itu ada dua. Pertama, gagal jantung, karena orangnya bisa mati ya, walaupun tidak mendadak. Dan yang paling mengerikan adalah serangan jantung atau MCI, myocard infarct. Nah, mungkin hal yang sedang dialami oleh pertanyaan ini adalah yang MCI. Cuman dia terhindar dari MCI karena udah dipasang ring atau apa dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah produk kita bisa mengganggu terapinya? Sama sekali tidak. Karena produk kita bukan obat. Produk kita bukan zat kimia. Oke, teman-teman? Nah, bahkan produk kita seperti aku bilang tadi ada paten-paten fungsi yang bisa membantu ya melalui apa? Ayo, melancarkan aliran darah, terus juga bisa mencegah trombus, bahkan sekarang ada anti hypertension karena sebagian gangguan jantung ini kadang-kadang disebut hypertensive heart disease. Gara-gara hipertensi jantungnya rusak ya. Nah, itu yang harus kita sampaikan pada dia sehingga dia ngerti. Oh, oke, Dika. Gua nyambung nih. Gua mulai ngerti ini Dika. Berarti patennya nanti bisa bantu bokap gua gini, bokap gua gitu. Nah, aku pengen tim aku seperti itu ya. Jadi santai kalau jelasin, edukatif dan jangan intimidatif. Terus kemarin aku terinspirasi juga nih waktu Pak Niko bawain table talk di Palembang. Jangan ketemu orang, bayanginnya, waduh, kalau diamond 33 nih, gue dapet nih kondisi Wak. Terus kalau safir 1650 nih. Kalau ruby 5,5 lumayan nih. Ya, nah, ketika kita berpikir gitu kacau semua. Kembali ke edukasi, ketulusan, kerja dengan hati, teman-teman. Kami dulu seperti itu, ya duduk di pinggir jalan sama Niko, Mbak Canti, bahkan Pak Ernest, gitu ya, di trotoar dan sebagainya bikin acara. Dari begitu kita bangun. Jadi kita selalu diingatkan, mungkin Dika malah lebih sering ya ketemu dengan Pak Ernest, Pak Michael. Kalau aku kan paling chat-chat ngobrol dan mereka memberikan edukasi yang luar biasa. Bu Helen juga
gimana cara nabung. Ini teman-teman yang lagi ikut acara, ntar punya duit miliaran juga loh. Nggak percaya? Amin, amin dokter. Aku dulu nggak percaya juga. Aku pikir, wih nih kok bohongin gua nih. Ini anak muda sialan ngobrol 660 juta sebulan. Pret lah, nggak mungkin lah. Ya, tapi terjadi ya. Sekarang semua, bahkan timku, downline-ku kayak Ardian, Yohanes Ci, Pak Budi, miliar, Dokter Yudi, Bali, miliar tiap bulan loh. Ketika Anda dapat itu, di situ sebenarnya Anda mulai belajar loh. Ya, aku belajar banyak sekali. Terima kasih banget buat AFC. Bagaimana cara kita berlaku, bagaimana cara kita berinvestasi, bagaimana cara kita mulai sadari bahwa rezeki itu datang bukan karena diri lu, tapi karena tim lu, karena Tuhan juga. So, harus pinter-pinter nabung, harus pinter-pinter investasi. Pak Michael aja bilang, ngapain beli-beli mobil mewah, dokter? Nggak ada gunanya. Nah, emang yang lihat Dika pakai mobil mewah siapa sih? Jadi, wah luar biasa ya. Nah, teman-teman belajarlah. DFC ini tempat belajar. Ya, jadi benar-benar sesuatu hal yang penting di AFC adalah semua bersifat edukasi. Nah, jadi ketika Anda ketemu orang yang sakit juga dan bergabung juga dengan hal yang bisnis, maka mulai bekerja dengan hati. Oke, next. Oke, ini pertanyaannya untuk program hamil, sebaiknya konsumsi Utsukushi atau Subarashi, dokter? Bagaimana? Banyak nih yang lagi promil nih, yang lagi mau program hamil, dokter. Oke, ini program hamil. Program hamil tuh begini, teman-teman. Ketika ada suami dan istri, laki-laki dan perempuan menikah dan ingin punya anak, ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya. Jadi, pertama, kita harus periksa baik suami dan istrinya dan dinyatakan fertil. Fertil itu artinya subur dan bisa dibuahi yang perempuannya dan bisa membuahi yang laki-lakinya. Nah, itu yang penting, bukan produk kita. Oke, jadi itu dulu. Nah, laki-laki biasanya dianalisa sperma dan hormonal. Itu semuanya harus lolos dan dinyatakan fertil. Perempuan biasanya diperiksa dari ovariumnya sampai ke rahimnya. Semuanya harus fertil juga. Nah, ketika dua-duanya udah fertil, baru kita tanya, kalian berhubungannya selalu di masa subur nggak? Kadang-kadang orang yang bertugas, tentara, polisi, pilot, nah mereka kadang-kadang nggak di rumah pas istrinya subur. Nah, gitu ya. Jadi itu penting. Nah, hal ini udah lewat. Apa guna produk kita? Produk kita memperbaiki bagian-bagian yang mungkin udah menua dan rusak saja. Oke? Dokter. Kemudian kalau untuk lansia 70 tahun yang kena Parkinson, dokter, gimana nih, dokter? Parkinson nggak bisa. Parkinson itu ada beberapa serangan Parkinsonnya agak meringan, agak kurang, tapi nggak bisa sembuh. Oke. Oke nih. Oma saya umur 68 tahun. Setiap kali minum Subarashi, udah 1 bulan, mual terus sampai hari ini. Jadi nggak berani dinaikin lagi untuk takarannya. Dia minumnya satu hari sekali, dokter. Sejarahnya dia punya sakit lambung, diabetes, gagal jantung, tapi nggak pasang ring. Apakah perlu ditambahin utsu supaya nggak ada mualnya, dokter? Enggak, kalau aku pakai teknik misalnya nih, udah tahu dia misalnya pernah ada gangguan lambung, nah omanya dikasih tahu misalnya minum dulu obat lambung yang ringan aja, Proma, Milanta gitu. Terus makan nasi udah kenyang, pelan-pelan ditaruh di bawah lidah. Oke, dicoba dulu ya cara itu ya. Oke. Kemudian kalau untuk kasus perlengketan usus nih saya baru dengar nih, dokter, perlengketan usus. Mana yang cocok, dokter? Perlengketan usus harus operasi, nggak bisa pakai produk kita. Oke. Itu ada yang jerit-jerit soal asma. Oke, kebetulan almarhum papiku asma ya. Jadi asma ini penyakit yang digolongkan, aku jawab juga sekalian untuk penyakit yang lain. Dia bawaan, sama dengan alergi ya. Jadi asma itu sedikit banyak mirip dengan alergi. Nah, gangguan seperti ini nggak bisa, harus dikasih obat dari kedokteran. Oke, nggak bisa pakai produk kita yang mana aja nggak bisa sembuh, tapi akan sangat menolong. Misalnya asma,
Dia sesak napas. Kenapa dia sesak napas? Karena saluran nafasnya bengkak, kadang ada yang rusak, lendir dari saluran nafas atau di bronchioli, bronkus dan sebagainya, itu mukusnya keluar jadi akhirnya mengik. Nah, itu bisa dibantu perbaikan-perbaikan terhadap sel yang rusak saja. Asmanya harus diobati, oke? Adenomiosis nih kebetulan muncul, nggak bisa, harus operasi biasanya. Oke, dokter. Kalau untuk infeksi tulang sendi pada anak bisa nggak, dokter? Infeksi sendi menurut aku sangat terbantu sih. Kasih PNC, Subarasi dia sangat membantu dengan catatan penyebabnya diketahui. Apa itu ya? Misalnya mielitis atau osteomielitis, apa nih penyebabnya? Itu juga diobati gitu ya. Ini banyak yang nanya stroke lagi, saya boleh nanya stroke lagi ya, dokter ya? Boleh stroke Ini gini deh, stroke itu aku bagi dulu biar teman-teman terjawab banyak nih ya yang kirim tentang stroke. Stroke terbagi dua ya teman-teman. Ada yang namanya dengan perdarahan, ada yang tanpa perdarahan. Yang dengan perdarahan biasanya jarang dibicarain. Kenapa? Mati. Oke ya? Karena orangnya mati. Nah, kalau stroke dengan perdarahan ini dan masih hidup, kalau aku lebih senang dia dibikin tenang dulu, perdarahannya diminimalisasi dulu, baru kita berikan produk kita setelah kita edukasi. Ya, begitu ya. Tapi kalau yang tidak dengan perdarahan, misalnya udah 6 tahun, 7 tahun, stroke, lumpuh, bisa sembuh nggak? Nggak bisa, susah. Kenapa aku bilang gitu? Ayo coba kita keliling yuk, cari teman-teman yang stroke, tanya, ada nggak yang sembuh? Nggak ada, Dika. Ya, terkapar, bolak-balik, minum paling sitikoline dan ini, dan ini, dan ini. Tapi, dengan pembelian produk kita, maka dia akan terhindar dari kemungkinan stroke yang kedua atau stroke yang lebih berbahaya yaitu dengan perdarahan dan dia mati. Itu tujuannya ya, target utama pemberian produk kita ke situ. Kok ada kayak Pak Yan, temanku di Bandung bisa lari lagi, jalan lagi? Ada, pasienku ada yang bisa jalan lagi, normal, total, seperti orang sehat lagi. Tapi itu namanya testimoni. Ya. Nah, kita selalu pakai dasar paten kita bahwa akan terjadi regenerasi sel, akan terjadi aliran darah lebih baik dan sebagainya, maka pasiennya akan lebih terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk gitu ya. Oke, ini kemudian ada pertanyaan lagi, dokter. Adik saya ada keluhan di kepala selalu sakit kayak ditusuk-tusuk. Sudah CT scan bersih dan didiagnosa dokter karena kurang kalsium, dokter. Baru konsumsi UTSU dan SOP 2 hari, namun ada efeknya badannya jadi agak lemes. Apa ini proses detox ya, dokter ya? Bukan, karena memang kita sebagian besar orang akan merasa bukan lemas tapi ngantuk, jadi lesu, gampang tidur, bawa aja dulu itu proses saja menuju tahap berikutnya. Aman ya, ingat kembali ke edukasi bahwa produk kita bukan obat sehingga dia nggak khawatir. Ya, Nah, ini pertanyaannya tentang stroke yang kedua kali maksudnya, dokter. Jadi dia udah pernah kena stroke. Nah, ini dia supaya nggak sampai kena stroke yang kedua kalinya itu harus gimana, dokter? seperti tadi. Pertama, kan terjadi pecah pembuluh darah kan sama kayak misalnya Dika punya mobil, selang bensinnya pecah, udah tua, ya retak. Nah, kita mudahin lagi ya, makanya minumlah Subarasi. Jadi untuk membalikkan penuaan dulu. Jadi makanya dulu SOP namanya, aku selalu bilang itu standar operasional prosedur. Jadi jangan pikir lagi, Subarasi minum aja. Ya, nggak usah dipikir lagi perlu atau nggak perlu, karena kita tiap hari menua harus dibalikkan. Baru kita pikir nih, tambah nggak UTSU, tambah nggak yang lain, apa yang harus dipikirkan? Duitnya. Oke? Duitnya, ini orang mampu nggak? Kalau mampu, teman-teman jangan takut. Teman-teman sedang membawa suatu produk yang sangat bermutu tinggi. Ada paten fungsi, jangan ragu-ragu. Ya, datang benar-benar bicara dengan penuh keyakinan, karena semuanya by data. Oke? Oke, nah ini tentang alergi nih, ada yang minta tentang alergi dong katanya. Alergi debu, dingin, sama alergi makanan. Jadi kayaknya gampang kena alergi nih, Nggak dokter. bisa, Itu alergi harus bawaan. gimana? Ya, sama, alergi, semua alergi nggak bisa ya, alergi terus dermatitis ya, itu juga akibat reaksi alergi di kulit, eksim, nggak bisa teman-teman.
yang bisa hanya membantu mempercepat penyembuhan akibat kerusakan selnya. Tapi kalau ngilangin alergi nggak bisa. Oke, dokter. Ini ada Linali apa? Benjolan lipatan lutut apa? Bacain tuh berkali-kali dia nanya. Benjolan lipatan lutut itu benjolannya seperti apa ya? Apakah ada infeksi, ada nanah, ada darah, atau hanya benjolan biasa? Itu bisa ganglion, bisa atrom, bisa radang, bisa infeksi, bisa juga tumor. Gitu ya. Jadi apa dulu dipastikan. Nah, baru kita tanya diagnosanya apa dok? Misalnya diagnosanya atroma, dibuang, ganglion, dibuang, dibuka, dibuang. Produk kita nggak bisa sembuhin benjolan secara langsung, oke? Tanpa kita tahu itu apa. Jadi kepada saudari Linali ini dipastikan dulu diagnosa dengan dokternya. Apa nih dok? Kalau dia bilang, oh ini ada benjolan, ya benjolan apaan? Ya kan? Nah gitu. Jadi Terus harus tahu apa diagnosanya tindakannya? dulu, Iya, dokter ya. betul, betul. Oke, ini kemudian mama saya usia 57 tahun, kulit tangan dan kaki keluar warna merah-merah dan kalau tergores sedikit mudah sekali terkelupas, dokter. Kadang bisa sampai luka parah lukanya. Apakah ini indikasi diabetes atau penyakit lain, dokter? Dan apakah bisa diregenerasi sel kulitnya dengan SOP? Bisa, kalau pertanyaan terakhir pasti bisa. Namanya aja patennya di situ. Cuman sekarang kita carikan etiologi, penyebabnya apa nih? Benar kata yang nanya ini, cek dulu, pergi dokter atau lab, cek dulu gula darahnya, ya, terus komposisi darahnya, mungkin pembekuan darahnya nggak bagus, atau mungkin arahnya ada ke autoimun, atau alergi, atau malah ada infeksi kulit biasa, ya. Jadi itu dulu dicari ya. Nah, sementara kita amannya kasihlah Subarasi, karena dia kan bisa regenerate ya. Oke. Oke, Dokter Luigi ingin bertanya nih, kalau untuk orang tua yang overweight, tensinya tinggi, kepalanya suka pusing, antioksidannya juga sangat rendah, ada di 10.000. Kalau begitu baiknya dosisnya gimana? Takarannya gimana ya dokter? Kasih dua-duanya, masing-masing 3 atau 4 saset sehari. Subarasi dikasih, usukusi juga dikasih. Oke. Sakit mah, banyak ya memang yang tanya, ini kebetulan aku baca. Sakit mah atau gastritis atau GERD atau mungkin ada kolitis kalau kena di usus, itu diobati ya. Ada obat dokternya ya, ada antacid, kadang-kadang dikasih enzim, kadang-kadang dikasih untuk menetralisir asam lambung ya. Itu tetap diminum ya teman-teman ya, nggak ada hubungannya dengan produk kita. Tadi pagi tersebar WA bahwa Anang dirawat di rumah sakit karena lambungnya sakit lagi. Pasti gara-gara nggak minum SOP. Oh, aku tegur, nggak ada hubungannya. Ya, pernyataan-pernyataan seperti itu nanti nggak bagus loh kalau dibaca orang ya, karena kita kan edukasi ya. Jadi kalau ada orang sakit mah, tetap dia minum obat mahnya. Berguna nggak minum produk kita? Oh sangat, karena kalau namanya pakai gastritis, uretritis, itu pasti ada infeksi. Kalau infeksi pasti ada sel yang rusak. Nah ini dibantu gitu ya. Makanya aku punya teman satu tim, Pak Simon di Semarang, hampir 30 tahun sakit mah. Dia cuma bilang kalau saya minum ini, mah saya enak, saya pasti join dan saya jalanin bisnisnya. Dia tanya sama aku, bisa nggak sembuhin mah? Nggak bisa, aku bilang. Jadi untuk apaan saya minum? Nah, aku jelasin, aku edukasi dan sebagainya, akhirnya dia minum. Sampai sekarang dia sembuh. Wah, berarti bisa dong untuk mah. Bukan ya. Tapi kita harus logika tadi. Pak Simon, ini diperbaiki loh sel-sel Anda dan sebagainya. Dan akhirnya dia sekarang jadi edukator yang bagus, dan selalu minimal dapat samurai di beberapa periode, cukup baik, dan edukasinya juga benar. Nah, jadi itu yang teman-teman harus sampaikan. Jadi gangguan lambung, gastritis, ulceritis, dan sebagainya, GERD, nggak bisa sembuh. Ya, harus kasih obat dokter. Cuman, kok bisa dok, testimoni sembuh, ada sahabat baikku SMP, adiknya 15 tahun kena GERD, minum 2 saset, sembuh. SOP, sembuh nggak Dika? Total. Dia bilang, ini luar biasa nih, nyembuhin GERD. Oh enggak, aku bilang enggak. Ya enggak gimana, orang sembuh kok katanya adik gua. Nah, jadi itu testimoni ya. Jadi kenapa dari tadi ada juga yang bilang, ngapain nih bahas bisnisnya? Gini teman-teman, karena di lapangan kadang-kadang produk ini berhubungan sama marketing plan. Kadang-kadang di lapangan orang bingung malah jawab yang bukan bisnis, yang bukan produk. Ya, nah makanya aku sampaikan di sini.
maksud aku mumpung ada waktu, aku berbagi, mungkin berguna buat semua. Nah, jadi ketika diberikan sembuh, ya udah dia testimoni, alhamdulillah. Cuman jangan dijual testimoni ya. Next, Angga ngeheng tuh. Halo nggak? Dika. Oke, mungkin Dika lagi terganggu ya. Pertanyaan yang terbaca aku coba jawab ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebentar. Ada yang tanya aritmia. Oke. Aritmia jantung itu biasanya disebabkan kelainan dari jantung yang disebabkan oleh aliran darah atau pompanya. Nah, jadi kalau bisa terbantu, biasanya terbantu. Tetapi tidak serta-merta menghilangin aritmianya, tetapi membantu perbaikan dari otot-otot jantung maupun sel-sel jantungnya. Nah, itu yang harus kita jelaskan pada calon pengguna supaya dia mengerti bahwa ini bukan nyembuhin loh, tetapi dia akan bantu sesuai pattern-nya, gitu ya. Untuk patah tulang, fraktur, kecelakaan, dan sebagainya, maka healing-nya, penyembuhannya akan dibantu oleh Subarasi, tapi bukan berarti langsung patah tulangnya itu sembuh. Begitu ya, teman-teman. Jadi ada proses yang harus dia lalui, tetapi biasanya kalau nggak minum Subarasi mungkin 1 bulan, 2 bulan. Nah, ini mungkin bisa lebih cepat. Oke, ini yang terbaca aku jawab, sorry. Si Dika mungkin terganggu jaringannya. Nah, dokter, ya, sorry tadi aku keputus, wifi-nya sempat mati sebentar. nggak apa-apa. Oke, aku Nah, bacain untuk lagi COVID, ya. untuk COVID ya, aku jawab karena ini ada beberapa pertanyaan tentang COVID. Apa itu COVID? COVID adalah salah satu varian dari virus SARS. Dia varian ke-19 yang mudah sekali menular melalui touching. Jadi dia harus ada sentuhan ya, misalnya ada gagang pintu, jendela, ya terus mungkin kita naik bus, naik pesawat, ada yang pegang dan dia bekas ludahnya di situ ada virus, baru terjadi beberapa jam misalnya kita pegang lalu kita kucek mata, hidung dan mulut, maka dia akan masuk ke badan kita. Ya, itu yang aku tahu dari beberapa senior dan untungnya sampai sekarang penelitian yang terbaru itu menyatakan bahwa dia tidak bisa airborne. Airborne itu maksudnya gini, dia nggak bisa langsung terbang-terbang masuk ke hidung kita. Itu yang aku dengar dari perkembangan terakhir. Itu yang ditakutkan. Untungnya nggak bisa. Kalau bisa ngeri teman-teman ya, ngeri. Jadi dia bisa nular seperti influenza tuh bahaya luar biasa. Dia harus jatuh dulu. Misalnya di meja, di gelas, di mana aja. Lalu terpegang oleh kita, terus kita ucek mata, hidung atau mulut. Nah, baru dia masuk ke badan kita. Tapi kalau kita kena, pegang, lalu kita cuci pakai sabun, dia mati. Makanya kita dianjurkan kenapa harus cuci tangan terus? Karena dia dengan sabun biasa dia mati, ya, atau dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol di atas 70%. Nah, itu cara memutus rantainya, gitu ya. Jadi teman-teman boleh waspada tapi jangan terlalu takut juga. Lalu apa guna pakai masker? Pakai masker tujuannya supaya kita tidak menumpahkan droplet. Bukan berarti kita nggak bisa tertular. Jadi teman-teman kalau pakai masker juga tetap harus hati-hati. Jangan nekat juga, kumpul dan sebagainya gitu. Jadi harus hati-hati. Lalu kok bisa ya produk-produk kita menolong orang COVID atau virus yang lain? Jelas karena kita ada menaikkan imunitas tubuh. Ingat kan di acaraku ada produk usus-usus menaikkan imunitas berarti menaikkan aktivitas dan jumlah dari NK cell atau natural killer cell. Itu dia bisa bunuh siapapun termasuk virus COVID yang masuk pasti dibunuh sama dia. Jadi teman-teman rajin-rajin ikuti semua protokol kesehatan dan minum usus-usus sebanyak mungkin. Kalau aku sekarang udah minum 6 sampai 8 sehari. Oke, Yuk, dokter. enggak. Dika, next. Kalau untuk kadar trigliserida yang tinggi, ini takarannya gimana dokter? Nggak bisa ya, kolesterol, triglycerid,
nggak bisa pakai produk kita, nggak akan turun karena produk kita nggak ada paten di situ. Nah, makanya teman-teman ada yang bilang, wah ini udah minum-minum, kok nggak turun-turun nih kolesterolnya? Memang kita bukan obat kolesterol, ya. Bahkan ada teman-teman yang makan Lipitor, Crestor, dan sebagainya, turunnya juga paling 15 angka, 20 angka. Kenapa? Karena 80% kolesterol dibuat oleh tubuh kita sendiri, bukan dari makanan. Oke? Kolesterol itu berguna loh untuk laki-laki, untuk eh, libido, untuk ereksi. Kolesterol itu dibutuhkan. Kalau orang yang nggak ada kolesterol atau rendah atau bahkan veget kadang-kadang, itu libidonya turun teman-teman. Ya, kenapa? Ya karena memang diperlukan untuk itu. Jadi kolesterol itu sebenarnya berguna. Hanya kalau terlalu tinggi, dia baru bisa menyebabkan hal yang buruk. Apalagi kalau kita gula darahnya tinggi. Nah, makanya sekarang terkenal di dunia kedokteran ini bahaya gula. Ya, gula ini membuat kolesterol ini jadi males, nggak dipakai, dan tertumpuk. Tapi ketika kita kurangi gula, maka protein dan kolesterol mulai dipakai oleh tubuh untuk menjadi tenaga. Begitu ya, teman-teman. Jadi sekarang jangan terlalu fobi juga sama kolesterol. Ya, nggak usah panik, juga nggak usah berusaha mati-matian turunin kolesterol dengan obat. Nggak bisa. Oke, boleh coba deh beli Lipitor, beli Crestor, minum aja 3, 4, 5 saset sehari. Nggak bakal bisa turun kok. Turun juga paling dikit-dikit. Kenapa? Karena 80% tetap dibuat oleh tubuh kita. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, trigliserid, kolesterol bisa turun nggak sama produk kita? Nggak bisa. Oke. Tapi berguna nggak? Berguna. Kenapa? Karena kolesterol tinggi misalnya bisa berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya misalnya A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, bandingkan dengan paten fungsi kita. Paten fungsi kita ada kan? Teman-teman tahu. Nah, itu akan dia bantu gitu ya. Oke. Oke, dokter. Kemudian ada untuk diseksi aorta, apakah bisa terbantu, dokter? Sekarang konsumsi metoprolol dan amlodipin, pasien dan penyakit sindrom Marfan. Terima kasih, dokter. Agak sulit, Dika. Tapi biasanya keluhannya agak keluhan subjektif, maksudnya apa yang dia rasa, apa yang dia keluhkan itu biasanya agak berkurang bisa ya. Tapi kalau hilang nggak bisa. Oke. Ini ada pertanyaan TIA ya, teman-teman, bagus ini pertanyaan. TIA artinya adalah transient ischemic attack. Jadi itu adalah pendahulu stroke. Jadi orangnya tiba-tiba mirip kayak stroke dan hilang gitu ya. Jadi serangan berapa hari, 1-2 hari, itu harus hati-hati. Jadi kita lebih sarankan dia untuk warning bahwa itu hati-hati loh, itu bisa jadi stroke ya. Itu namanya transient ischemic attack. Jadi serangan ischemic yang hanya sementara dan nyerangnya di pembuluh darah otak ya, TIA. Yuk, next. Oke. Untuk pasien ada benjolan kelenjar minyak di otak, apakah bisa membantu, dokter? Aduh, aku baru dengar ya, kelenjar minyak di otak. Mungkin sih, maksudnya itu kayak ada sumbatan ya di otaknya, mungkin loh ya. Jadi kalau menurut aku sih agak susah karena dia di dalam, terus juga kalau di otak itu sudah terbentuk kayak gitu, berarti dia sudah kronik, udah lama banget. Mungkin harus diskusi juga sama dokter bedah syaraf dan sebagainya ya. Cuman ketika kita pakai produk kita, maka kemungkinan buruknya sedikit turun, cuman itu aja. TIA tadi aku sambung ya, ini ada pertanyaan sambungan. TIA kita pakainya Subarasti. Oke, dokter. Kemudian kalau untuk kasus pembengkakan jantung yang komplikasinya dengan infeksi paru atau pneumonia, gimana nih, dokter? Jantung bengkak dibagi dulu ya, bisa bengkak karena anatomical, usia, orang udah tua, jantungnya biasanya namanya disebut kardiomegali. Tapi dia hanya berbentuk anatomical, fungsional tidak. Kalau itu aman-aman aja, nggak usah diganggu dan nggak bisa diapa-apain. Pneumonia atau infeksi paru dan sebagainya, cari sebabnya, obati sesuai dengan penyebabnya dulu, berikan produk kita untuk cepat regenerate selnya dan naikin imun kalau dia memang bakteri atau virus dan sebagainya dengan usus-usus gitu. Anak autis, teman-teman, nggak bisa ya, autis nggak bisa sembuh. Flyer yang dibikin Dika juga tidak bilang sembuh, cuman ada beberapa anak lebih tenang, serangan agitatifnya atau ngamuk-ngamuk dan sebagainya agak turun. Kenapa bisa begitu? Aku juga belum bisa jelasin karena dari AFC sendiri belum adakan penelitian seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan ada. Cuman autis sampai hari ini belum bisa disembuhkan. Termasuk
dengan produk kita. Kalau talasemia, dokter, gimana nih kalau untuk talasemia? Genetik, talasemia genetik ya, nggak bisa. Talasemia terbagi dua, ada minor dan mayor. Kalau minor dia cukup aman, orangnya biasanya tidak meninggal gitu ya dalam usia muda. Kalau mayor berbahaya karena biasanya dia meninggal sebelum usia 40. Vitiligo, Oke. ada yang nanya nih, aku pas terbaca. Vitiligo Ya. banyak yang terbantu ya teman-teman, kabar baiknya. Walaupun belum ada di paten kita, tapi logikanya regenerasi sel itu akan memperbaiki sel warna kulit. Vitiligo itu sel warna kulitnya mati duluan, jadi dia belang-belang putih. Nah, ada beberapa yang terbantu banget ya, sampai belang di mukanya udah mulai kurang, di tangannya udah mulai kurang, sangat layak dicoba. Mungkin 3-4 saset Subarashi sehari akan membantu. Glaukoma nggak bisa ya, kalau glaukoma harus operasi. Oke, kemudian ini adik saya kena seringomelia dan sudah dioperasi di bagian otak bawah di tahun lalu, dokter. Apakah bisa dibantu dengan Subarashi dan sumsum tulang belakangnya sudah terisi cairan, dokter? Agak susah. Tapi kasih usu-kusi juga sih, logikaku bukan hanya subah, dikombinasi usu dan subah, dilihat kondisinya yang lain ya, apakah ada gangguan juga di organ lainnya, misalnya mata dan sebagainya, tambahin ada lutein kita dan sebagainya. Autoimun dan sebagainya, diabetes, tadi aku udah jelasin di awal, nanti rekaman ini kan bisa ditonton ya sama teman-teman ya. Iya, nanti akan Gendang, ada rekamannya di ya, Facebook sama di YouTube nanti ada ya, teman-teman ya. gendang telinga yang bocor akibat trauma agak sulit kalau kejadiannya sudah lama. Tapi kalau masih baru, maka persentase perbaikan dari gendang itu akan naik, gitu ya. Oke, kalau Ibu usus Catherine, bocor, autoimun mau dewasa mau anak sama ya, nggak bisa. Nanti nonton acara yang di awal tadi ya. Tinnitus juga susah, glaukoma tadi udah dijawab, harus operasi. kalau untuk usus bocor, dokter, Usus bocor kenapa dulu? Luka, trauma, infeksi, nah cari dulu sebabnya, diobati, bisa nggak diperbaiki. Kalau belum terlalu parah, masih ada kemungkinan ya, karena kita ada faktor regenerasi sel. Selama penyebabnya dihilangkan, misalnya infeksi, ya mungkin bocor karena digerogoti sama bakteri atau apa dan dia jebol, ya gitu. Prostatitis itu infeksi prostat, diobati sesuai penyebab juga. Lalu baru berikan kombinasi tuba dan usus. oke dokter. Ini kemudian ada ambeien nih dokter. Kalau saya punya ambeien, udah disuruh dokternya operasi, apakah bisa diatasi tanpa operasi dengan terapi SOP, dokter? Operasi pada ambeien itu biasanya dilakukan ketika terjadi perdarahan ya. Jadi selama pasiennya bisa berusaha tetap nyaman dengan kondisi itu, biasanya kita obati, ada obat-obat dokternya juga, ya itu diminum. Produk kita sebenarnya kalau aku lihat paten dari Subarashi bagus banget yang soal trombus itu di pembuluh darah balik mungkin bisa dipakai. Pakai 2 kali, Subarashi itu akan membantu. Lalu untuk membuat tinjanya nggak terlalu keras, kita pakai Utsukushi gitu ya. Tinnitus atau telinga berdengung nggak bisa ya. Ya, dokter. Ini ada yang nanya gusi, gigi, dan sebagainya, itu namanya gilut ya, kalau di kami gigi dan mulut. Jadi infeksinya diobati dulu ya. Di gilut ini biasanya kalau nggak bakteri, dia ada namanya anaerob, bisa juga parasit. Jadi itu tentunya harus dikondisikan apa penyebabnya dan diobati ya. Baru setelah itu kita berikan produk kita untuk mempercepat penyembuhannya. Saraf kejepit nggak bisa, itu gangguan anatomi, teman-teman, harus dioperasi. Hanya ketika diberikan, banyak sekali, ada ratusan testimoni teman-teman di AFC yang merasa enak, sehat, minum Subarashi, PNC, walaupun dia sarafnya kejepit. Itu karena memang kita punya paten ke sana. Tapi untuk menyembuhkan itu biasanya harus operasi. Kista, miom nggak bisa, harus operasi teman-teman. Bisu tuli nggak bisa. Osteoporosis nggak bisa juga, harus dikasih Juga obat. ya. Banyak ya, ada banyak obat kedokteran yang menghambat terjadinya kerusakan lebih parah, dan cepat-cepat kasih Subarashi dosis tinggi untuk juga mencegah kropos itu meluas.
ke organ lain, apalagi organ vital untuk berjalan ya, misalnya tulang panggul, misalnya tulang paha utama, wah itu repot. Skoliosis nggak bisa, harus dioperasi juga. Ini untuk yang pasien cuci darah nih dokter, apakah bisa menyembuhkan atau setidaknya meringankan bebannya dokter? Meringankan pasti, seperti di awal kita tadi bahas kan, bahwa kalau diberikan akan terjadi regenerasi sel, biasanya fungsi ginjalnya pada naik tuh semuanya, otomatis urium, kreatinin, dan asam urat turun. Ingat dosis ya teman-teman, jangan sampai dosis 1 saset, pengen sembuh, pengen 2 hari gula darah turun, nggak ada itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Kalau tadi kan hipotiroid, ini Nah, gangguan hipertiroid ini nih dokter. menarik, gangguan kecemasan. Nanti Nah, Dika akan keluarkan produknya, bukan sekarang ya. Next. kalau tadi kan hipotiroid, sekarang hipertiroid nih dokter. Oke, hipertiroid, aku pernah diskusi malah sama Dika ya untuk bikin flyer, dan tentunya di flyer itu teman-teman mungkin nanti bisa baca ulang. Itu dia sangat membantu ya, tapi bukan menyembuhkan. Ya, banyak sekali teman-teman yang sudah terbantu, bahkan hormonnya bisa turun, kadarnya hampir mendekati normal. Kenapa? Nah, aku bilang juga waktu itu sama Dika, logikaku adalah dia meremajakan semua organ, termasuk sistem hormonal, itu yang aku harapkan. Kalau itu berhasil, orangnya juga berhasil ya. Jadi agak mendingan jauh ya. Contohnya sahabatku, timku juga Pak Adi Gunawan di Semarang itu sangat berhasil ya. 34 tahun minum Tiroxol terus. Nah, sekarang dosisnya sudah mulai bisa diturunkan. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau kena virus Guillain-Barré syndrome yang menyerang saraf gimana nih dokter? Oke. Gimana? Kalau kena virus Guillain-Barré syndrome yang menyerang saraf. Guillain-Barré ini masih mengalami Guillain-Barré atau sudah sembuh? Kalau sudah sembuh ya, tapi Guillain-Barré, wah repot sekali tuh ngobatinya ya. Kalau yang nanya ini udah sembuh sih bersyukur sekali ya. Sulit banget itu. Itu kontroversial masih. Virus, tapi kadang-kadang kita kasih obat yang untuk melawan peradangannya malah numbuhin virus, tapi memang kombinasi yang luar biasa. Perlu bertahun-tahun, nah gitu ya. Kemudian ini sama nih virus tapi toksoplasma. Gimana dokter? Gimana? Toksoplasma nggak bisa. Toksoplasma itu ada obat yang diberikan namanya metronidazole ya. Harus dikasih itu. Oke, ini mungkin karena kita cari dua pertanyaan terakhir kali dokter ya. Boleh. Oke, yang terakhir ini udah juga, ini udah. Bentar guys, bentar. Oke dokter. Bentar. Ada yang penting. Ada baiknya telepon orangnya sekarang. Ya. Tanya apa itu? Ya terus Kak. Oke, untuk kanker payudara stadium awal. Gimana? Untuk kanker payudara stadium awal nih dokter, ini usus-usinya berapa takarannya dokter? 4 usus, 4 tuba. Oke. Nah ini untuk pertanyaan terakhir ya dokter ya. Untuk kista sebesar 8 cm di ginjal, bisa terbantu atau tidak? Tadi kayaknya sih kalau kista itu harus operasi dokter ya? Ya, harus operasi. Kalau penyempitan tulang belakang spinal stenosis gimana dokter? Sama kayak saraf kejepit, dia harus dioperasi juga. Harus dioperasi, oke. Papa saya punya histori stroke 2 kali sebelumnya dan sekarang fungsi ginjalnya melemah. Papa saya sudah konsumsi SOP. So far beliau terlihat lumayan berkembang.
lihat lumayan berkembang, yang tadinya tidak bisa BAB lancar, sekarang beliau BAB-nya sudah lancar setiap hari, tapi asam uratnya masih tinggi. Kan asam urat kayaknya nggak bisa ini ya dokter ya? Asam urat itu pengaruh dari rusak ginjalnya, jadi parameternya kita periksa ureum, kreatinin, asam urat. Jadi yang dibenerin adalah fungsi ginjalnya. Berikan suba lah, suba 4 sehari. Oke. Gitu. Masih mau menjawab lagi atau sudah cukup? Ya, aku harus siap-siap lagi, siapin bahan lagi, Yes. teman-teman. 4:30 ada yang Zoom. Terima kasih ya Dika, mudah-mudahan terima kasih acara banyak sore loh Dokter ini. Luigi udah mau meluangkan waktunya untuk sore ini. Udah bagi-bagi ilmu nih buat teman-teman semua Dokter Luigi ya. Ya, mudah-mudahan Jangan bosan-bosan berguna. Dokter Luigi kalau kita panggil lagi nanti. Siap. Oke. Oke deh Dokter Luigi. Terus ya teman-teman ya. Ya. Terima kasih. Yo, dadah. Terima kasih juga buat teman-teman ya. Happy weekend teman-teman semuanya. Dadah.